Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, iman, sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali setelah minggu lalu. Kita juga melakukan kajian. Mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa hadir ya, Ustadz. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang terus mendampingi kita semua, dan juga tentunya teman-teman semua yang juga selalu istiqomah untuk hadir dalam kajian Rebuan MBA memaknai bahasa Al-Quran. Semoga kita bisa terus istiqomah dan kita bisa mendapatkan manfaat, dan bisa kita aplikasikan gitu, kita kerjakan apa-apa ilmu yang kita dapatkan. Baik, hari ini kita sampai kepada MBA yang ke-44 ya Ustadz ya. Dan hari ini Ustadz akan memberikan kajiannya terkait surat At-Taubah ayat 60 tentang zakat Ustadz ya, kalau nggak salah baca. Ya, baik Ustadz, dipersilahkan waktu dan ruang Zoom ini. Bangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam forum memahami bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan istiqomah kita dicatat sebagai amal terbaik yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul mengatakan ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qillan. Jadi yang paling disukai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah yang dawam, yang istiqomah meskipun sedikit. Kita memahami bahasa Al-Quran ini sudah pertemuan yang ke-44. Mudah-mudahan ada di antara ilmu yang kita kaji yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari. Intinya bahwa apapun yang kita kaji dari Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan dan seutama-utamanya ilmu, karena di antara ilmu yang paling tinggi nilainya menurut Allah adalah ilmu tentang Al-Quran. Sehingga orang-orang yang belajar Al-Quran pasti mendapatkan posisi terbaik atau posisi pilihan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Insya Allah kita menjadi bagian dari orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita ingin membahas surat At-Taubah ayat 60. Ini terkait dengan mustahik ya, mustahik zakat. Tetapi tentunya kita akan mengkaji dari ayat ini karena ada istilah-istilah yang memang perlu kita pahami, dan karena ini terkait juga dengan pelaksanaan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat surat At-Taubah ayat 60 ini dengan lafaz innama, sebagaimana sudah kita pernah bahas. Innama adalah adatul hasr, jadi alat untuk membatasi.
Jadi kalau innama artinya hanya saja atau hanya sesungguhnya. Jadi membatasi saja. Membatasi apa? Tentunya membatasi yang mendapatkan hak untuk mendapatkan sedekah dalam pengertian zakat. Nah, kemudian as-sodaqot itu jama' muannas salim dan ini ma'rifah. Nah, kita dalam istilah ya di dalam Al-Qur'an itu banyak diungkap terkait dengan infak. Jadi perintah gitu. Misalnya dalam surat ciri orang beriman bertakwa dalam surat Al-Baqarah adalah alladzina yunfikuna allan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun atau wa anfiku perintah ya. Bisa yang biasa berinfak, biasa atau memerintahkan untuk berinfak wa anfiku. Jadi kata infak itu adalah lafaz umum semua pengeluaran atau semua pemberian. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu artinya kita menginfakkan. Menginfakkan itu tentunya terkait dengan apa yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi wa anfiku atau infakkanlah oleh kalian biasanya pakai mimma sebagian dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Umumnya biasanya membahas mendistribusikan, membagikan harta, tetapi infak sebenarnya lebih luas dari itu. Karena di anak infak itu ada yang dikategorikan sedekah. Sedekah itu sebenarnya pemberian atau pengeluaran yang diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, di antara sedekah itu ada sedekah wajib, itu yang namanya zakat. Jadi kalau as-shadaqah di sini pakai alif lam ma'rifah maksudnya adalah sedekah yang wajib karena di akhir ayatnya faridotan. Ada kata farido atau wajibah. Jadi sedekah yang diwajibkan artinya itu berupa yang namanya zakat. Tapi dari definisi sedekah sendiri adalah pemberian kepada orang yang butuh. Karena ada sedekah yang sunnah yaitu sedekah kata-kata bukan sedekah ya, ada infak sunnah menurut saya infak sunnah yang kemudian orang yang menerimanya tidak membutuhkan. Itu namanya hadiah. Jadi hadiah itu infak tapi sunnah dan diberikan kepada orang yang tidak butuh. Yaitu namanya hadiah atau hibah. Itu infak dalam pengertian umum yang kemudian hukumnya sunnah. Nah, infak yang berupa pemberian kepada orang yang butuh itu ada yang wajib, ada wajib namanya zakat atau disebut dengan sedekah, sedekah wajibah ya, atau sedekah yang wajib yaitu berupa zakat, dan ada yang sedekah yang sunnah yang itu biasa disebut dengan sedekah umumnya ya, sedekah ya, sedekah. Nah, kita balik lagi ke ayat ini, as-shadaqah di sini maknanya karena di akhir ayatnya dengan faridotan maksudnya adalah zakat. Di mana zakat itu diberikan kepada orang butuh. Jadi makanya orang yang membutuhkan ya, zakat itu disebutkan di sini pakai innama, hanya ini saja. Tidak boleh keluar dari namanya 8 asnaf atau 8 golongan. Jadi karena dibatasi oleh innama. Jadi kalau ada yang bertanya apakah zakat boleh untuk pembangunan masjid misalnya, maka jawabannya nggak boleh. Karena di sini yang disebutkan ini semuanya orang. Ya, semuanya orang itu. Yang pertama lil fuqara. Ya, lil fuqara. Jadi lil fuqara berarti li-nya ini huruf jar artinya untuk. Untuk. Al fuqara ini ma'rifah jama' dari fakirun. Al fakir. Al fakir itu orang yang fakir ya. Kalau banyak orang fakir disebut fuqara. Ya, fuqara orang-orang fakir. Ya itu kalau dalam susunan katanya berarti ini yang paling awal itu yang paling butuh. Jadi definisi fakir itu paling butuh di antara mustahik yang berikutnya. Dari susunannya nggak bisa dirubah gitu. Nggak bisa ditukar masakin dulu gitu ya. Tapi harus memang sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Terlebih diawali dengan innama, dibatasi bahwa zakat itu hanya peruntukannya hanya untuk pertama dan utama adalah fuqara. Makanya nanti definisi fuqara itu harus orang pada posisi orang yang sangat butuh, yang paling membutuhkan. Kemudian urutan keduanya adalah wal masakin.
Masakin itu jama dari miskinan, al-miskinu. Jadi seorang miskin disebut miskin. Jamaknya disebut jamak. Ini al-fuqara atau al-masakin itu disebut jamak taksir. Jadi jamak lebih dari 2 dan pecah dari lafaz mufradnya. Kita sudah pernah belajar bahasa Arab dulu ya. Ya, masih ingat dikit-dikit lah insya Allah. Ini jamak taksir, al-masakin jamak dari miskin. Jadi orang-orang miskin. Jadi miskin itu urutan kedua prioritasnya. Kemudian wal amilina 'alaiha. Amil artinya orang yang bekerja. Bekerja apa? 'Alaiha ala shadaqat. Maksudnya haknya kepada as-shadaqat. Jadi para pekerja ya, para pelaksana atau para pegawai yang terkait dengan sedekah dan dengan zakat. Makanya disebut dengan amil. Amil itu sebenarnya katanya dari isim fa'il dari amila ya'malu amilun. Orang yang berbuat, yang bekerja disebut amil. Pekerjaan disebut makmul. Makmul itu pekerjaannya. Ya. Tempat bekerja disebut makmal. Makmal itu kantor ya. Jadi al-amilin 'alaiha karena ada ikatannya pakai 'alaiha atas sedekah. Jadi sering disebut dengan amil zakat. Jadi amil zakat. Nah, siapa amil? Karena di sini pakai amilina jamak mudzakkar salim. Jadi banyak itu para pekerja yang terlibat langsung dalam pengurusan zakat. Itu dapat urutan kedua, ketiga ya, setelah fuqara al-masakin wal amilina 'alaiha. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum. Al muallafati jadi dia jadi kenapa qulubuhumnya ya? Jadi al muallafati ini kan atof dari kata lil fuqaroi. Jadi majrur al muallaf. Muallaf itu isim maf'ul dari allafa yu'allifu. Jadi muallaf artinya yang diikat atau yang kalau misalnya dilunakkan. Jadi sudah alif itu artinya lembut ya, dilembutkan orang yang sedang dilembutkan qulubuhum. Jadi qulubuhnya kenapa pakai dhamma? Karena dia fungsinya sebagai fa'il, sebagai subjek dari lafaz al-mu'allaf. Al-mu'allaf itu maf'ul bih tapi posisinya atau isim maf'ul, maksud saya isim maf'ul tetapi bisa beramal sebagai fi'il. Jadi qulubuhum itu fa'il dari al-mu'allaf. Jadi orang yang sedang dilunakkan hati-hati mereka. Qulub jamak dari qalbun ya, hati-hati mereka. Jadi disebut mu'allaf. Mu'allafati qulubuhum. Jadi lengkapnya mu'allafati qulubuhum. Jadi makanya mu'allaf itu akan ada alif lam, itu definisinya jelas. Jadi bukan hanya sekedar orang baru masuk Islam itu otomatis disebut dengan mu'allaf dalam pengertian punya hak untuk mendapatkan zakat. Tapi memang orang-orang yang baru masuk Islam yang akan tadi memperkuat atau dia akan berpengaruh ya kepada kemajuan Islam. Jadi biasanya dulu zaman hidup Rasul orang tokoh-tokoh dan sebelum masuk Islam dia tokoh dari kabilah, tokoh dari komunitas tertentu. Ketika dia masuk Islam maka kemudian diberikan bagian dari zakat sehingga memperkokoh keimanannya, melunakkan hatinya dan memperkokoh keimanannya serta memperkuat ikatannya kepada Islam. Sehingga dia akan mempengaruhi komunitasnya karena dia sebagai tokohnya. Itu mu'allaf ya. Jadi mu'allaf qulubuhum. Kemudian berikutnya adalah wafir riqab. Ar-riqab artinya orang yang membebaskan raqabah itu artinya punduknya, artinya membebaskan dirinya dari perbudakan. Jadi seorang hamba sahaya yang sedang berusaha untuk memerdekakan atau orang kaya yang akan memerdekakan hamba sahayanya. Arti riqabnya. Jadi membebaskan membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya. Itu ar-riqab. Dan tentunya sekarang ini ar-riqab nggak ada karena tidak ada perbudakan ya. Kemudian wal ghorimina. Ghorim itu
isim fa'il dari goroma. Al-ghorim orang yang berhutang atau orang yang punya hutang. Al-ghorim. Jadi gorimin berarti jamak mudzakkar salim, jamak orang-orang yang punya hutang. Nah, memang kemudian karena ada alif lam, tidak sembarang, tidak semua orang punya hutang yang punya hak mendapatkan zakat. Ya, jadi sudah ma'rifah. Jadi ada maksudnya di situ. Kemudian berikutnya adalah wa fi sabilillah. Fi sabilillah maksudnya yang di jalan Allah itu kalau orang sedang berjuang di jalan Allah. Ya. Dulu ketika hidup Rasul, fisabilillah itu identik dengan jihad fisabilillah. Jadi karena ada yang mahdhuf kok, bukan wajahidin fisabilillah gitu ya. Tetapi yang ini disebutkan fisabilillahnya saja, keterangannya saja. Jadi yang dimaksud adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, mujahid yang menjadi Allah. Sehingga ada yang mengkhususkan penafsiran fisabilillah itu hanya untuk orang-orang sedang berperang, ada yang memperluas. Jadi orang sedang bermujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan berjuang dengan berbagai macam cara agar kalimat Allah itu mulia, ya, tinggi dan ditinggikan. Jadi para pengemban dakwah dan seterusnya ada yang memperluas pemahaman fisabilillah itu bukan hanya jihad, fisabilillah bukan hanya perang. Kemudian wa mustabil, mustabil artinya orang yang ada di sabil atau di perjalanan. Ibnu sabil artinya identik dengan musafir, orang yang sedang perjalanan. Dan ini kembali lagi as-sabilnya juga pakai alif lam menunjukkan bahwa tidak semua orang sedang jalan gitu. Tapi orang yang perjalanannya bukan maksiat, perjalanannya bukan untuk tujuan yang berbuat jelek, apalagi kalau untuk mencelakakan sesama muslim, atau perjalanan yang justru mendatangkan perbuatan yang maksiat. Karena banyak di antara perjalanan-perjalanan itu yang kemudian ujungnya adalah tindakan atau perbuatan maksiat. Nah, ayat ini kemudian ya setelah ada wasolnya itu sodlam, sod itu wasol aula ya, sodlam itu wasol aula, dilanjutkan lebih utama. Tapi boleh berhenti, jadi boleh sukun di situ ya, boleh sukun, boleh berhenti, atau boleh juga atau tapi lebih utama wasol dilanjutkan. Faridotan minallah. Ya, jadi as-sodaqat di sini adalah faridotan, kewajiban. Ya. Jadi faridotan ini sebagai jadi fungsinya sebagai khobar, tapi tidak disebut mubtadanya as-sodaqat ya. Tapi dalam bentuk maf'ul atau dalam bentuk hal ya, dalam keadaan atau dalam kondisi sebagai faridoh, sebagai kewajiban. Minallahi, dari Allah. Jadi as-shadaqat di sini makanya maknanya zakat ya, karena memang hukumnya wajib dan disebutkan dalam ayat atau dalam hadis Rasul tentang sedekah atau infak yang wajib itu adalah kalau dalam bentuk sedekah, dalam bentuk pemberian kepada orang butuh, namanya zakat. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian ya saya ingin menegaskan bahwa tentang kewajiban ini, jadi banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban zakat ini. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 103, kemudian juga hadis Rasulullah terkait dengan rukun Islam. Tapi sebelum dilanjut, monggo karena sudah ada saja bisa diskusi lebih bagus ya. Jadi kita bisa lebih hidup. Tadi ada udah Daniel, ada Tevel, udah Hendres. Iya. Jadi dipersilakan Ustadz ya kalau ada yang Iya. langsung ditanyakan ya. Tadi udah Daniel tapi kayaknya turun tangan, tangannya diturunkan. Jadi monggo silakan. Bukan tadi salah klik tadi, harusnya saya yang raise. Oh, langsung digeser ya tangannya ke Evel. Mangga Evel. Iya, mangga, hatur nuhun. Arya hatur nuhun Kang Ustadz. Ya. Kirain mau disuruh nanyanya nanti, ternyata malah sekarang ya. Baru mau nulis tadi, nanti setelah biar diskusi Ustadz ya langsung ya. Iya.
Yang pertama, Ustadz tadi kan salah satu yang berhak mendapatkan zakat itu adalah yang berutang. Yang saya tanyakan itu kriteria utang di sini seperti apa? Karena yang namanya utang kan mungkin ada yang utang ke tetangga, ada yang utang ke misalnya KPR juga kan itu dianggap utang ya. Utang riba dan lain-lain lah, itu sangat banyak jenisnya. Makanya tadi terpikir sama saya yang dianggap berutang di sini yang mana, apakah misalnya kan kadang ada juga orang yang tidak mau mengaku berutang, bahkan ada orang kaya pun yang berutang gitu kan, tapi dia nggak mau ngaku, dia ingin menunjukkan bahwa dia kaya tapi tanpa utang, padahal sebenarnya dia berutang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya saya mengurus orang tua. Lalu yang menanggung, misalnya kita punya perjanjian bahwa yang menanggung zakat itu adalah saudara saya yang laki-laki, misalnya ini ya. Lalu zakat fitrah yang saya maksud di sini. Ternyata pada saat harus membayar zakat fitrah, adik saya lupa. Dia lupa tidak membayar, saya juga lupa tidak mengingatkan dia. Nah, itu status zakat fitrah orang tua saya itu bagaimana, Ustadz? Apakah harus dibayar pada saat Idul Fitri tahun depannya lagi ataukah bagaimana? Itu saja pertanyaannya, Ustadz. Terima kasih. Siap. Saya kembali lagi ke ini dulu ya. Jadi supaya definisinya jelas. Jadi ini di antara gorimin ya, gorimin. Jadi yang golongan ke-6 ya. Jadi urutan ke-6 itu adalah gorimin, orang yang berhutang. Jadi golongan ini pun ya ada sebagian ulama membagi menjadi 2 kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat, dan juga golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Jadi yang disebut gorimin intinya bukan berhutang karena maksiat. Di antara maksiat itu adalah hutang dengan riba. Hutang dengan riba. Jadi karena jelas disebutkan kan wahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak sekarang ini gorimin dan karena riba. Dan riba itu apa sih contoh konkretnya riba itu? Dia pinjam sejumlah uang misalnya 1 juta, kemudian dia kembaliannya secara cicilan. Nah, cicilan itu dengan ditambahin, ya tambahin. Kemudian kalau misalnya telat, ya sesuai dengan jadwal cicilan itu, maka dia dapat denda. Nah, dendanya juga sebagai riba. Jadi baik tambahan dari angka yang dipinjam, kemudian plus dengan dendanya, itu dua-duanya adalah riba. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya orang punya utang ya dengan riba? Nah, apakah dia punya hak untuk menjadi salah seorang dari mustahik ya? Jawabannya tidak, karena ini hutang bukan untuk kalau dia hutangnya memang untuk kebutuhan pokok dia. Kalau sekarang kalau hutang tentang riba itu kan biasanya untuk kredit mobil, kredit motor, kredit macam-macam yang bukan untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Bukan untuk kebutuhannya. Jadi kalau untuk kebutuhannya, ya maka itu sebenarnya dia tidak mesti harus berhutang, tetapi justru dia punya hak untuk dipenuhi dari zakat. Nah, kalau kemudian dia menggunakan dulu ya untuk memenuhi kebutuhan dari orang lain, maka dia menjadi gorimin yang berhak untuk membayar ya hutang untuk kebutuhan pokok dia, untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan kewajiban dia untuk menafkahinya. Itu gorimin di isu. Atau dia berhutang untuk kegiatan fasilitas umum, untuk kepentingan umum. Dia punya hutang bukan hutang pribadinya sebenarnya, tapi hutang untuk fasilitas umum. Ya banyak misalnya panitia pembangunan masjid, dia berhutang, kemudian padahal masjid itu untuk kepentingan umum. Maka yang seperti ini memang mendapatkan hak bukan untuk bangunannya, tetapi untuk melunasi hutang orang yang meminjam atas nama dia, tetapi peruntukan pinjamannya untuk kegiatan untuk fasilitas umum. Jadi ada 2 ya.
Ada 2 gorimin yang berhak untuk dapat zakat. Itu golongan orang yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di jalan yang bukan maksiat, gitu ya. Kemudian orang yang berhutang karena untuk kepentingan umum, itu gorimin. Yang tidak sembarangan, atau maksudnya karena di sini kembali lagi ayatnya itu pakai alif lam. Al-gorimin itu pakai alif lam, namanya isim ma'rifah sudah definitif. Di atasnya ada innama, hanya saja, jadi tidak boleh yang lain. Makanya penjelasan ulama biasanya kaitannya dengan hutang bukan untuk maksiat. Ya, atau tadi untuk maksiat atau untuk misalnya yang bukan untuk kebutuhannya. Jadi karena banyak sekarang ini berhutang sebenarnya bukan untuk kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya hajatul udhawiyahnya, ya, kebutuhan pokoknya gitu. Itu yang saya pahami ya terkait dengan algoritma. Jadi tidak semua orang punya hutang punya hak dapat zakat. Apalagi kalau hutang-hutang sekarang ini dalam hitungan misalnya tentang kekayaan, ya. Laporan kekayaan itu sebenarnya dicantumkan di hutang. Jadi orang bisa jadi antara harta yang dimiliki dengan hutangnya lebih banyak hutangnya daripada hartanya, ya. Tapi dia kelihatan orang kaya, kan gitu ya. Itu sekarang, makanya kalau definisi hutang saja, gorimin pokoknya orang berhutang sekarang ini bisa hampir, ya, berapa persen, ya. Kayak misalnya di kantor saya lah, misalnya bisa dihitung yang tidak punya hutang itu hanya 2 atau 3 orang dari seluruh pegawai negeri yang ada di kantor saya, gitu ya. Kantor dulu ya, sebelum saya pindah ke BRIN. Itu saya lihat semuanya punya hutang, minimal dia punya hutang bisa ke koperasi, punya hutang ke bank, atau tadi ada SK-nya dari awal kemudian disekolahkan di bank dan seterusnya. Jadi bukan itu yang dimaksud mendapatkan hak zakat. Bahkan kalau mereka hartanya banyak, sebenarnya mereka bukan mustahik, tetapi harusnya muzaki, karena hitung-hitungan kekayaannya banyak. Orang bawa mobil tapi dia gorimin, gitu, punya hutang. Masa kemudian dia bayar zakat sekaligus juga dia dapat hak dari zakat? Misalnya nggak mungkin orang muzaki sekaligus mustahil. Jadi itu definisi tentang gorimin. Kemudian terkait dengan zakat fitrah yang memang ini fardu, kewajiban dan per kepala. Tetapi ada waktu pelaksanaannya, atau kodok adaannya. Jadi adaan atau pelaksanaan zakat fitrah itu utamanya pada malam takbir, jadi malam 1 Syawal utamanya sampai menjelang sholat Id, ya. Itu waktu utamanya. Tetapi ada waktu khiyar atau pilihannya, boleh selama bulan Ramadan. Jadi karena selama bulan Ramadan itu memang sebelum sholat Id, ya, jadi pasti, ya. Walaupun afdolnya itu malam takbirannya, begitu tenggelam matahari tanggal 29 atau tanggal 30, besoknya tanggal 1 itu menunaikan zakat fitrah. Nah, sebagian dari kita biasanya sebelum itu, tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga dibolehkan. Ya, apalagi kalau terkendala tentang distribusinya, karena zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Walaupun kita seringkali dengan uang, kemudian uangnya ditukar, ya, sama makanan pokok. Dan itu fikih, ya, kontemporer kemudian menjelaskan tentang misalnya kebolehan mengganti dengan uang. Walaupun kalau kita ngikuti fikih klasiknya itu zakat fitrah itu khusus dengan makanan pokok, jadi tidak dengan uang. Makanya kalau kita lebih hati-hati, ya, sebaiknya kita zakat fitrah itu dengan beras, ya, karena makanan pokok kita beras. Dan itu hukumnya fardu ain, setiap orang. Tentunya fardu ain bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, kalau orang tua kita dari sisi beliau ini memang tidak mampu nyari nafkah sendiri, tidak punya kemampuan untuk ini, maka itu jatuh kewajiban menafkahinya adalah ke anak-anaknya. Dan tentunya anak yang utama yang punya kewajiban pertama adalah anak laki-laki. Nah, kemudian pas pelaksanaan misal lupa, sebagaimana lupa melaksanakan yang wajib, ya, sebagaimana lupa melaksanakan yang wajib, maka ada kodoan, ada kodok, ya. Karena manusia itu kan bisa lupa, ya. Yang wajib ini kalau seandainya lupa itu wajib kodok. Seperti puasa Ramadan itu wajib.
begitu dia batal atau lupa misalnya tidak niat, lupa kemudian makan minum dan seterusnya, atau kalau sebenarnya kalau misalnya lupa, benar-benar lupa, tidak batal ya. Tetapi kalau kemudian dia batal karena sebab uzur syar'i, ada dibolehkan dia batal, maka wajib qadha, wajib membayar. Qadha itu artinya membayar pelaksanaan kewajiban bukan pada waktunya, karena waktunya itu namanya adaan. Ya, adaan, bukan pada waktunya qadhaan. Jadi kalau seandainya ada orang yang lupa belum bayar zakat fitrah, padahal sudah lewat karena sudah sholat id misalnya, maka itu berarti jatuhnya qadha. Ya, jatuhnya qadha. Jadi membayarkan kewajiban yang terlupa atau yang lupa belum ditunaikan pada waktunya. Itu kepada siapa yang punya wajib untuk membayar qadhanya itu? Ya kepada orang yang punya kewajiban menafkahi orang tua. Jadi kalau misalnya tadi anak laki-laki yang harus bayar qadha. Lalu kalau anak laki-lakinya nggak sanggup, ya anak perempuan itu juga kalau ingin mendapat kemuliaan walaupun tidak wajib, tetapi ingat tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya. Jadi ini salah, kalau tidak wajib berarti tidak boleh. Justru kalau seandainya ada saudara laki-laki tidak sanggup menunaikan kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, maka saudara perempuan bisa membantu, menolong untuk melaksanakan kewajiban dari saudaranya. Gitu. Seperti misalnya kewajiban nyari nafkah kan suami. Kalau suami tidak sanggup atau kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka si istri boleh bahkan didorong ya untuk membantu melaksanakan kewajiban dari suaminya. Jadi mencari nafkah, kewajiban suami, kalau istri ikut membantu itu lebih baik selama tidak meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya sebagai istri. Dan tentunya atas izin dari suami. Demikian pula dalam pelaksanaan menunaikan kewajiban yang lupa belum dilaksanakan, maka itu qadhanya harus dilaksanakan oleh anak laki-laki. Itu kurang lebih jawaban dari saya. Punten, waktu qadhanya itu kapan Ustadz? Ketika ingat. Jadi ingat. kalau kaitan kewajiban ketika sadar. Jadi itu semua kewajiban yang kita lupa itu ditunaikan ketika, kalau misalnya kaitan dengan kesanggupan ketika lupa ya, ketika ingat dan itu sanggup pada saat itu. Jadi ada dua, ingat dan sanggup. Jadi baru kalau ingat, saya pernah lupa tidak sholat asar karena pulang dari Jakarta menjelang asar, kemudian macet parah, kemudian sampai rumah lupa tuh nggak sholat, perasaan sudah sholat aja. Nah ingatnya sesudah sholat maghrib, sudah zikir, sudah sholat maghrib, baru ingat, kemudian saya sholat sesudah maghrib, kemudian sholat asar. Karena begitu ingat itu wajib kemudian kita mengqadhanya. Ini juga sama, kalau zakat fitrah ternyata ingatnya bisa jadi hari berikutnya atau bisa jadi malah bulan berikutnya. Jadi ketika ingat dan dipastikan belum dilaksanakan, maka pada situlah mengqadha atau bayar qadhanya. Jadi kalau lupa ya, kalau lupa. Tapi kalau pada saat itu tidak ada yang sanggup, misalnya contoh misalnya ini ekstrim, tidak ada yang sanggup, maka tidak ada kewajiban. Karena walaupun zakat fitrah tidak semua orang bisa muzaki. Ya. Dan kalau zakat fitrah ini memang bisa jadi orang sebenarnya dia kaya, tetapi pada saat tanggal 1 Syawal ketika Idul Fitri dia tidak punya makanan. Tidak mungkin dia menjual rumah dulu, menjual mobil dulu dan seterusnya. Dia tidak punya makanan, maka pada saat itu bisa jadi dia jadi mustahik dari zakat fitrah. Jadi terkategori miskin, karena memang zakat fitrah ini kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dia. Makanya zakat fitrah itu dengan makanan pokok, kebutuhan pokoknya. Dan harus didistribusikan, dibagikan itu sebelum sholat Id. Sholat Idul Fitri itu harus selesai, makanya di panitia amil zakat di setiap masjid itu harus pastikan bahwa zakat fitrah itu harus habis terdistribusi kepada
mustahik sebelum sholat Idul Fitri. Ya, itu amannya ya mungkin sehari sebelumnya. Dan ini harus dipisahkan karena kalau zakat mal itu boleh. Zakat mal itu boleh didistribusikan sesudah sholat Id, boleh. Ya. Dan ditunaikan tentunya beda. Kalau zakat mal ditunaikannya ketika sampai haul, ya. Ketika 1 tahun, tidak mesti bulan Ramadan, walaupun kebanyakan dari umat Islam di Indonesia ini zakat mal itu identik dilaksanakan pada saat bulan Ramadan atau ketika dia berpuasa atau menjelang Idul Fitri gitu ya. Padahal haul masing-masing orang, 1 tahun masing-masing orang itu belum tentu sama, belum tentu jatuhnya pada bulan Ramadan. Bisa jadi pada bulan yang lain. Pertama dia punya harta dan hartanya mengendap sampai nisab selama 1 tahun. 1 tahunnya bisa bukan bulan Ramadan, ya bisa bulan Muharram dan seterusnya. Walau alam itu teh. Ya, sedikit lagi Ustadz, kalau misalnya kita mau ngasih zakat itu langsung ke orang yang bersangkutan tidak lewat amil, apakah boleh? Lebih baik. Jadi gini, amil itu sebenarnya hukum asalnya nih, amil itu adalah petugas negara yang ditunjuk, diangkat oleh negara untuk mengambil. Jadi karena ayatnya khud min amwalihim, khud itu aktif ya. Jadi zakat itu diambil oleh negara, dikumpulkan, kemudian disimpan di ini surat At-Taubah ayat 103 di ujung khud, ambillah. Jadi ambil itu memang negara yang punya tugas untuk mengambil ke setiap muzaki. Jadi orang yang kewajiban menunaikan zakat. Dan zakat itu itu nanti disimpan kalau dalam sistem Islam di Baitul Mal, dan khusus itu bagiannya atau pembukuannya lah, kalau sekarang pembukuannya itu khusus karena tidak boleh didistribusikan kepada selain 8 asnaf ini, sehingga harus terpisah. Dan memang zakat ini tidak dilihat apakah banyak yang orang miskin atau itu bisa jadi orang kaya semua. Tetap hukum zakat ini hukumnya wajib bagi yang sudah punya kewajiban atau menjadi muzaki. Jadi petugas itu hukum asalnya ditugaskan oleh negara, tetapi tidak mendapatkan ujroh, tidak dapat gaji. Maka dia karena tugasnya bukan hanya membagikan, tetapi juga dia menghitung para muzaki, harta para muzaki. Kalau sekarang mungkin ada audit ya, audit kekayaan warga negara itu, nanti kemudian dicek. Jadi ada laporan. Kalau sekarang kan bukan kita diminta untuk laporan itu pajak ya. Itu mirip-mirip seperti itulah gitu. Jadi ada orang yang pada tahun kemarin misalnya dia ada tabungan, ada saldo ya, tetapi belum sampai nisab. Nah, kemudian begitu ada tambahan ya, bisa jadi dari jualan, bisa dari bisnis, bisa dari honor atau apa, ternyata tambah tuh tabungannya per misalnya Ramadan tahun lalu ya, tahun lalu. Ternyata itu saldonya tetap di atas nisab selama 1 tahun. Maka kemudian bisa yang bersangkutan karena ketakwaannya melaporkan ke amil, atau amilnya kemudian mengecek, mendatangi orang-orang ini. Jadi begitu sampai 1 tahun, sampai nisab, hartanya ada, maka diambil 2,5%. Ya, jadi itu amil. Nah, karena sekarang sistem Islam nggak ada, maka ada amil-amil zakat yang kemudian sifatnya ini organisasi sendiri ya, atau misalnya lembaga yang bikin sendiri, sebagaimana teman-teman yang mengelola dana umat ya, itu juga kemudian posisinya sebagai amil. Ya, sebagai amil. Jadi kalau seandainya kita langsung, memang harusnya zakat ini ya lebih utamanya kita langsung. Ya, kita langsung itu lebih baik. Dan kepada siapa? Misalnya mestinya kita jauh lebih mendahulukan kerabat yang bukan punya kewajiban kita menafkahi mereka. Ya, jadi kerabat-kerabat kita ya. Nah, dan mereka memang posisinya sebagai mustahik.
bisa fakir, bisa miskin, bisa gorimin gitu ya. Dan misalnya ada paman kita atau bibi kita atau misalnya sepupu kita dan seterusnya. Kemudian mereka posisinya sebagai mustahik, maka lebih baik kita kemudian zakat yang kita miliki kita serahkannya langsung kepada mustahik yang kita kenal, yang lebih diutamakan. Ya. Tetapi kan tidak semua orang bisa seperti itu, maka menggunakan jasa amil ini yang kemudian amil yang mendistribusikannya. Dan ini menjadi PR yang berat, amanah bagi para amil. Karena ini kan amanah dari para muzaki. Jadi kalau seandainya menyalahgunakan dana zakat oleh para amil ini, maka dia tanggung jawabnya berat, karena bukan hanya dia mengambil harta yang bukan haknya, tetapi juga dia melalaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Jadi lebih berat mengelola zakat itu sebenarnya. Kalau misalnya ada terjadi penyalahgunaan ya, kewenangan atau hak yang harusnya dia amanah yang harus dia tunaikan, tapi kemudian malah dia selewengkan misalnya untuk untuk memperkaya diri sendiri ya, dan seterusnya. Itu lebih berat ya. Atau mungkin bisa jadi dosanya bisa lebih berat daripada korupsi, bisa jadi ya, walau alam. Tapi ini kan balik lagi karena ini amanah. Zakat, bayangin zakat ini bagian dari rukun Islam gitu ya. Kemudian ditunaikan, dari tunaikan kemudian diamanahkan kepada para amil. Nah, kemudian kalau amilnya kemudian tidak amanah, ini kan bermasalah. Jadi bermasalahnya itu yaitu dia tidak amanah kepada muzaki, yang kedua dia dolim kepada mustahik. Karena harusnya haknya mustahik, malah kemudian dia tidak tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun Ustadz. Sami-sami mangga. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz mau melanjutkan atau ini mau langsung? Kayaknya banyak materinya nih Ustadz. Boleh nanya dulu nggak? Boleh, mangga silakan. Ada. Punten, tadi ada yang udah resen nih Kang Gugut ya. Ya. Yang mau nanya tadi siapa? Setelah Kang Gugut mungkin. Ya, saya Vina. Mbak Vina. Vina. Ya. Kayaknya Daniel dulu tuh mau nanya tuh udah di-chat Boleh, jadi. Udah, Daniel tuh biasa nunggu dulu. Nanti kalau beliau sepi nanti beliau yang nanya. Gimana udah Kang Gugut ya? Cuma malam ini saya punya feeling nih banyak yang nanya nih, makanya ya kan. Jadi disimpan buat minggu depan ya. Jangan, saya maunya duluan gitu kan. Udah ya, udah Daniel nanti Saya sih sama pertanyaan saya mudah-mudahan ini seru nih ya. Tapi di sini ada istri juga yang tadi ikut menyeleksi pertanyaan saya, akhirnya dijawab juga sama dia, jadi mungkin mengurangi pertanyaan. Yang pertama udah dijawab tadi, makanan pokok ya, jadi beras ya, beras. Dan kita harus tahu bahwa beras itu beras yang kita makan ya Ustadz ya. Ya, betul. Oke. Zakat fitrah ya, udah zakat fitrah ya. Ya, zakat fitrah ini, ngomong zakat fitrah. Ya. Yang kedua begini, ini kan ini 3,5 kilo apa 3,5 liter? Terus begini, kan kita ini kan sekarang jadi malas mengukur. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lebihkan, boleh nggak? Contoh, kami kan berdua nih, satu itu kan 5 kilo, ya kan? Sekarang jarang yang ada sih yang 2,5 kilo di lote ya. Tapi katakan 5 kilo, udahlah berdua kita ini bikin 10 kilo gitu kan, serahkan 10 kilo itu dibolehkan atau dia harus kita takar dulu menjadi 3, menjadi 7. Ini tujuannya 7 liter apa 7 kilo nih? Silakan dijawab dulu Ustadz, karena ada lagi pertanyaan. Ya. Gini, menunaikan kewajiban yang jauh lebih baik, yang kita lakukan lebih baik, itu yang utama. Jadi setiap, maka kata Rasulullah kan sebaik-baikan adalah yang paling baik dalam membayarkan hutangnya. Jadi hutang itu kewajiban kan? Ya. Dan kemudian pernah Rasulullah juga punya hutang unta. Ketika mau membayar, nggak ada yang persis, seperti yang dipinjam. Yang ada yang lebih bagus semua gitu. Kata Rasulullah, maka bayarlah dengan yang paling bagus di antara unta itu. Sehingga kemudian ini batas minimum zakat fitrah itu 2,5 kilo. Batas minimumnya loh udah 2,5 kilo ya, udah 2,5 kilo, bukan 2,5 liter. 2,5 kilo minimumnya. Kalau udah misalnya bayarnya 1 kintal, itu lebih bagus banget itu. Baik.
Oke, kalau gitu terjawab Ustadz. Kita Ya. mempercepat durasi nih. Ya. Yang ketiga Ustadz, kan kayak apa? Kayak sahur itu kan kita kalau bisa kan mengakhirkan sahur. Nah ini kalau membayar zakat ini mengakhirkan juga nggak? Sampai saya pernah punya dalil begitu, akhirnya agak lupa. Nah, agak lupa terbayar di subuh, masih boleh nggak tuh ya? Boleh, boleh. Sebelum sholat id kan? Ah, Itu ini malah berarti justru sebaiknya jangan lebih diakhirkan. utama, udah. Hmm? Itu malah lebih utama. Jadi lebih utama zakat fitrah itu udah sebelum sholat id subuh itu ngetok-ngetok pintu orang-orang yang dikira-kira dia nggak Masya punya Allah. makanan, nggak punya makanan Idul Fitri, nggak punya makanan untuk berbuka, untuk Baik, berhari baik, raya, itu lebih baik. utama. Asal hati-hati Persoalannya jangan kan sampai takut lupa. lupa. Takut lupa. Akhirnya kan Nah, kita kan -4, iya, -3 itu sudah karena berangkat tuh. jaga-jaga khawatir lupa udah. Baik, Jadi baik. hati-hati lah khawatir lupa karena kewajiban kan. Oke. Nah, yang lain ini ya kalau jadi amil nih, bagaimana apa ya resikonya yang harus ditanggung oleh seorang amil kalau ada yang terlewat itu di sekitar daerah distribusinya. Contohnya ada yang terlewat, satu orang tuh sebenarnya menjadi yang lebih berhak gitu, tapi terlewat itu Ustaz. Itu bagaimana itu? Kalau kesengajaan ya itu gini, kan amanah ya. Amanah itu ditunaikan kaitan dengan zakat itu kan urutannya kali zakat. Kalau zakat fitrah itu fakir miskin doang. Kalau zakat fitrah ya, kaitannya dengan makanan ini kan. Makanan, jadi orang yang diutamakan adalah orang yang tidak punya makanan ketika Idul Fitri. Baik. Idul Fitri kan kembali berbuka. Nah, mau berbukanya nggak ada makanan. Makanya kenapa diutamakan dengan bahan makanan gitu ya. Walaupun ya kemudian para mujtahid kemudian berbeda pendapat terkait dengan jumlahnya kan banyak ya. Harus didistribusikan pada waktunya sempit sehingga susah bagaimana kemudian makan boleh sebelum sholat Idul Fitri atau hari-hari sebelum itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya kalau ini kan susah pengadaan bahan makanan itu, bagaimana dengan uang, kemudian ada yang membolehkan dengan uang senilai harga makanan pokok yang wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya dan seterusnya. Jadi berkembang ini karena menyesuaikan dengan situasi kondisi ketika mendistribusikannya. Gitu. Baik, yang terakhir, kalau kita langsung ada ijabnya nggak? Hai Fulan, saya berikan ini untuk Anda, gitu kan? Ada nggak ijab seperti itu? Lebih utama. Jadi ijab dengan ini menurut mazhab Syafi'i ya, lebih utama kita termasuk zakatnya. Zakat seringkali saya lihat ya, saya kebetulan sering jadi panitia gitu ya. Ternyata yang membayarkan zakat itu pembantunya. Dia datang ke panitia pembayaran zakat, kemudian pembantunya mengatakan, Pak Ustadz, saya menyerahkan ini zakat majikan saya. Nah, ini harusnya kan, jadi orang ini kok menyepelekan, padahal zakat itu kewajiban si majikannya itu, bukan mewakilkan gitu ya. Karena kenapa? Karena begitu akadnya itu kan bingung ini, karena di akad itu biasanya kan ada niat ya. Niat itu niat saya menunaikan zakat untuk zakat fitrah untuk saya dan orang-orang menjadi tanggung jawab saya gitu kan, serahkan gitu. Kemudian si penerima itu ambil tuh, kami terima zakat fitrah saudara bapak dengan anaknya seperti gitu kan. Demikian pula zakat malnya. Jadi kalau seandainya, kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu akad diutamakan walaupun tidak menjadi syarat sahnya zakat. Jadi akad tadi maksudnya talafud ya, lafad akad itu tidak menjadi syarat sahnya zakat. Tetapi afdol kalau itu dilakukan. Ya. Tapi kalau seandainya mazhab yang lain memang ya begitu nyerahkan itu artinya ijab. Yang kemudian menerima itu qabul. Jadi ijab itu artinya nyerahkan, qabul itu nerima. Cuman ada lafad ijab, ada lafad qabul. Iya. Sama dengan niat lah, niat itu dalam hati, niat menyengaja mau melakukan sesuatu. Tapi ada lafad niat. Lafadnya itu kalau mau sholat usolli fardhu gitu, itu lafad niat.
Dan yang menjadi rukun itu niatnya, tetapi melafadzkan niat menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Oh, Tapi menurut mazhab yang lain tidak disunahkan. Oh, Melafadzkan. Jadi bedakan baik. lafadz ijab dan lafadz qabul dengan ijab qabulnya. Ijab qabul itu serah terimanya, itu ijab qabul. Baik. Oke, Ustadz. Ya, mantap. Jazakallahu khairan. Afan. Silakan next. Saya lanjutkan Ustadz untuk yang berikutnya tanya. Iya. Nah, oke. Nah, tadi Kang Gugutnya kok nggak kelihatan nih. Baik, Mbak Vina deh yang tadi Mbak ini. Vina. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam tadi kan menjelaskan terkait dengan zakat harta yang ada 8 asnaf ya. Kita boleh memberikan sendiri gitu ya. Tadi disebut keutamaan ya kali ya. Betul. Nah, itu kalau kita mau mengeluarkan zakat harta, apakah kita dengan 8 asnaf tadi, apakah kita boleh salah satunya, atau kita harus artinya proporsional terhadap 8 asnaf tadi? Terima kasih. Jadi kalau langsung itu tergantung mustahik yang ada di depan kita, yang paling dekat dengan kita siapa. Jadi ini kan gini, kalau seandainya gini, di situ ada sebenarnya yang ada adalah miskin, nggak ada fakir. Jadi makanya bedakan dulu fakir dan miskin. Kalau fakir itu dia nggak punya penghasilan sama sekali, sehingga otomatis dia membutuhkan banget, untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia diutamakan. Tapi kemudian miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Nggak cukup itu penghasilannya, itu miskin. Itu makanya level kedua. Level kedua. Nah, misalnya Mbak Vina adanya di situ siapa? Malah adanya Ibnu Sabil. Ada orang sedang musafir, dia kehabisan ongkos, ya kehabisan bekal gitu ya. Nah, sementara Mbak Vina punya kewajiban nih mengeluarkan zakat. Boleh nggak? Misalnya zakat saya diserahkan ke dia semua, boleh. Karena dia bagian dari 8 asnaf. Kebetulan yang sangat butuh pada saat itu ketika Mbak Vina mau mengeluarkan zakat itu orangnya Ibnu Sabil, ada orang musafir, luntang-lantung, dia kehabisan modal, kehabisan bekal, dia sulit untuk pulang misalnya, apalagi pas misalnya bulan Ramadan mau mudik, mau pulang kampung nggak punya gitu, maka boleh atau bahkan lebih utama kepada orang sedang sangat membutuhkan. Itu jadi walaupun urutannya tadi ya itu fukoro, masakin gitu ya. Tetapi kalau bagi kita ketika akan menyerahkan, siapa yang justru paling sangat membutuhkan atas zakat yang akan kita tunaikan. Intinya bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang punya kewajiban kita untuk menanggungnya. Intinya gitu. Tapi kalau seandainya misalnya kerabat kita, misalnya paman, bibi, kemudian sepupu dan sebagainya, dia sangat membutuhkan karena dia bisa sebagai fakir atau miskin gitu ya, atau bisa gorimin, kemudian kita tunaikan aja, udah sekalian juga membantu menolong kerabat kita, kemudian itu dari dana zakat. Apakah boleh ditunaikan? Boleh, karena diserahkan kepada orang yang butuh, dan kemudian dia orang yang lebih utama kita dahulukan untuk kita tolong, kita bantu, maka itu lebih utama. Jadi tidak mesti harus proporsional, harus dibagi misalnya dari zakat 2,5% kita itu harus semuanya 1/8 semua, enggak. Karena apalagi kalau misalnya tadi rikop nggak ada, rikop itu nggak ada. Jadi selain tadi berarti kata kuncinya tuh yang utama ya. Jadi walaupun kan prioritas kan ada yang fakir, miskin gitu ya, tapi kita melihat yang paling utama dari ke-8 asnaf tadi itu yang sebaiknya kita berikan. Agak sulit. Betul. Oke. Makasih Ustaz. Berikutnya mangga Kang Gugut tadi yang udah ini. Nanti lanjut Kang Cucu habis itu ya Kang ya. Mana Kang Gugutnya? Kang Gugutnya hilang lagi. Jadi untuk biar hemat waktu, Kang Cucu deh lanjut dulu. Iya. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zakat profesi, artinya kita yang kerja mendapat gaji yang udah melebihi dari nisab ya. Kedengeran ya. Nah ini kalau kita nggak usah nunggu setahun,
kalau kita bagi setiap bulan, terus bisakah itu? Yang kedua, kalau tidak dalam 8 asnaf ini, ada korib saudara yang yatim, yang yatim piatu atau yatim, dan itu menjadi ataukah keponakan gitu ya. Bisa nggak kita ke situ, diarahkan ke situ? Karena di sini yatim piatu tidak ada. Itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Gini, syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Pertama, hartanya ada. Itu harta ya, hartanya ada. Kepemilikannya sempurna. Jadi misalnya punya Kang Cucu. Kemudian kepemilikannya 1 tahun. Jadi namanya haul. Kemudian juga itu sudah juga bebas hutang. Artinya memang hutang-hutangnya sudah dibayar ya. Kemudian hartanya itu juga bukan untuk bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi bukan untuk makan, minum, untuk biaya sekolah anak, macam-macam gitu ya. Dan itu ada anak ya, kemudian hartanya itu ada setahun dan sudah sampai nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Dengan dikonversi dengan harga beras itu, artinya Kang Cucu punya hartanya mengendap 1 tahun dan tidak dihabiskan gitu ya untuk kebutuhan pokok. Jadi memang betul-betul sisa. Dan kemudian itu ada yang menjelaskan harus berkembang. Jadi bukan harta dalam harta diam ya, yang tidak produktif gitu ya. Maka baru dikeluarkan zakat. Nah, kalau bagaimana dengan profesi? Jangan profesi gaji itu ya. Ini sebenarnya bukan zakat. Ini sebenarnya sedekah, cuman diakalin karena banyak yang pelit kalau disebut dengan sedekah, jadi sedikit-sedikit gitu ya. Maka dibikin klausulnya zakat gitu supaya 2,5%. Sebenarnya kan begini, gaji itu kan memang biasanya habis untuk kebutuhan pokok kan. Atau kalau ada sisa pun tidak seperti yang sejumlah yang kita terima. Iya. Ya kan? Bahkan kalau misalnya nih kayak ASN ya, itu bahkan sebenarnya dia bisa jadi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia, apalagi kemudian untuk biaya sekolah anak dan seterusnya, sebenarnya nggak cukup. Nah, padahal namanya zakat ini sebenarnya tauqifi kan, sebenarnya hukum ibadah mahdoh yang saklek letterlek apa adanya dari Allah kan gitu ya. Bagaimana mungkin kita menzakati sesuatu yang nggak ada hanya dalam hitungan angka-angka? Ya. Apalagi kemudian sampai ngutang, iya kan? Sebenarnya itu untuk saya kan sebenarnya sebelumnya nggak ada tuh zakat profesi itu nggak ada sebelumnya. Cuman kemudian ada seorang mujtahid kontemporer yang melihat, karena tadi kalau sebenarnya kalau petani saja yang mungkin sekat panen itu tidak seberapa tapi keluar zakat, kenapa orang-orang yang penghasilannya tinggi kemudian tidak keluar zakat? Karena tadi pada kenyataannya kalau bukan wajib itu ternyata pelit nggak mau, kemudian maksudnya enggan gitu bersedekah. Makanya dulu para sahabat itu dikenalnya dengan sedekahnya, dikenalnya dengan ya bukan 2,5%, bukan setahun sekali. Tapi bahkan mereka ada yang setiap hari, seperti Abdullah bin Ibnu Umar itu setiap hari beliau punya penghasilan sebagai pedagang 2 dinar keuntungan beliau. 1 dinar untuk keluarganya, nafkah keluarga, 1 dinar untuk sedekah. Beliau setiap hari itu sedekah 50% dari penghasilannya. Makanya dikenalnya bukan membayar zakatnya, tetapi mengeluarkan sedekahnya. Nah, lebih tepat sebenarnya profesi itu yang disebut zakat profesi itu sedekah sebenarnya. Dan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman kepada yaumil akhir ya, itu dia yang gemar dia itu bukan nunggu dananya mengendap selama 1 tahun sampai nisab, enggak. Tapi bahkan dia habiskan, bisa jadi harian dihabiskan atau bulanan dihabiskan untuk berbagi. Karena Rasul mengatakan, ya ibna Adam malaka min malika illa ma akal tafa'abnaita wa malabis tafa'ablaita wa mata sodak tafa'abkaita. Ya Adam, anak Adam, tidak ada yang menjadi milik harta milikmu kecuali apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang kau pakai jadi sampah, dan apa yang kau sedekahkan itu yang kekal. Makanya dulu para sahabat itu justru mendawamkannya sedekah. Makanya saya lebih senang ngomong tentang profesi ini ya, bukan zakat profesi. Karena zakat profesi
saya khawatir jadi bid'ah. Kalau bikin hukum fikih, hukum syara, kemudian yang itu kait ibadah ya ke rukun Islam, kemudian kita tarik dipaksakan dengan nama zakat, karena zakat itu identik dengan rukun iman, rukun Islam kan ya. Jadi lebih pas sebenarnya ini sedekah profesi atau infak profesi ya. Infak profesi itu mau 2%, mau tiap hari, mau tiap bulan, mau 2 bulan sekali, mau seminggu sekali, terserah. Besarannya juga terserah. Mau 2,5%, mau 5%, mau 10%, bahkan 50% misalnya. Gitu. Jadi kalau saya dorong Kang Cucu itu ya sedekah saja, sedekah profesi. Pas gajian sisihkan ya untuk berbagi. Ini terlepas dari perbedaan pendapat ya. Tapi kalau saya memilih bahwa ini ibadah mahdho, maksudnya tauqifi, nggak usah lah kemudian kita membuat zakat macam-macam karena khawatirnya dikategorikan bid'ah. Karena bid'ah gitu ya. Jadi lebih baik kita udah inikan aja, ini sebagian dari sedekah. Sedekah, oke. Ya Ustaz. Ya Kang Cucu. Terima kasih Pak. Silakan Mas Arya lanjut. Ya, Kang Gugut, mangga udah muncul lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Tadi sinyalnya agak timbul tenggelam. Jadi gini kayak Pak Kang Sam, kan zakat ini kan memang tadi dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan ya, untuk terutama yang berkebutuhan pokok. Nah kan sekarang dengan adanya Badan Amil Zakat ini, kan rasanya sekarang nih lagi ngetren ya, itu hasil pengumpulan zakat dan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal terutama, itu dipakai untuk membeli saham-saham yang saham-saham yang blue chip lah, ibaratnya untuk melakukan pembangunan atau apalah. Kan sekarang ini lagi ngetren seperti itu sampai pada saat mau dibagikan di Basnas itu kan malah nggak ada dananya, atau bahkan dipakai buat kampanye atau apa ya. Kan kebanyakan sekarang ini lagi ngetren seperti ini kayak Kang Sam. Nah, saya jadi bingung ini hukumnya tuh seperti apa sebetulnya dari zakat yang ini, kan kok penyimpangan yang dibenarkan jadinya sekarang ini seperti itu, Kang Sam. Saya rasa itu Kang Ustaz, gitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang saya nggak ngerti ya. Jadi ngeri banget sebenarnya kalau seandainya ada penyalahgunaan amanah. Jadi karena zakat ini bagian dari rukun Islam, dan kemudian bagi orang yang sudah sampai hartanya memenuhi persyaratan dikenakan kewajiban zakat. Karena kewajiban zakat ini kan sebenarnya bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Jadi zakat itu menunaikan kewajiban, tok gitu ya. Mau kemudian dia punya kontribusi mengentaskan kemiskinan atau itu hal yang lain, itu dampak saja. Tapi intinya bahwa ini kewajiban syar'i. Walaupun misalnya orang kaya semua, ya dia punya kewajiban tetap menunaikan zakat. Bukan berarti zakat dihilangkan karena tidak ada mustahiknya misalnya, tetap kewajiban zakat gitu. Makanya memang khusus untuk zakat itu di Baitul Malnya pun itu ada pos tersendiri. Dia tidak bisa dicampur dengan untuk misal operasional atau pembiayaan yang lain, nggak boleh. Jadi memang betul-betul, makanya makanya saya ingin menjelaskan karena kata innama itu adatul hasr, hanya saja. Jadi tidak boleh penyalahgunaan pendistribusian dari hal itu klausulnya zakat. Makanya tadi lebih bagus misalnya kalau yang bulanan gitu, yang misalnya dari profesi, lebih baik infak aja. Infak sunnah gitu ya, infak sunnah. Terserah, itu bebas mau diserahkan, mau dijadikan jadi hadiah, atau misalnya jadi hibah, bisa jadi kemudian jadi modal, atau misalnya bantuan untuk modal, bantuan untuk apapun, misalnya untuk atau pembangunan dan seterusnya, itu bisa leluasa gitu kan, kalau klausulnya infak. Tapi begitu zakat itu terikat. Jadi tadi ayat ini sebenarnya mengikat. Udah asnafnya pun tadi ya penerimanya itu pakai alif lam semua. Kalau dalam bahasa Arab alif lam itu namanya makrifah, bah definitif. Dan namanya fuqara itu nggak bisa diganti kemudian fuqara kemudian maksudnya ini untuk program pembangunan mengentaskan kemiskinan dengan
proposal tertentu, nggak bisa, tetap fukor itu orang fakir. Di mana orang fakir itu dia tidak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Dan itu banyak di hadapan kita. Kenapa kok dana zakat itu kok harus diberikan kemudian beri ke saham, ke pembiayaan macam-macam? Itu kan luar biasa. Bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah? Jadi sebenarnya gini, kalau kita bandingkan misalnya orang mencuri dengan orang yang menyalahgunaan ya tadi amanah, dititipin uang zakat kemudian dia alihkan ke yang lain, itu dosanya lebih besar dari orang yang tadi melalaikan amanah. Karena dia dosanya pertama zolim kepada mustahik, kan harusnya hak mustahik kan, namanya mustahik itu yang berhak kan, itu zolim. Kemudian tidak amanah kepada muzaki. Muzaki kan titip ke dia kan untuk kemudian ditunaikan, dia menunaikan kewajibannya. Tapi karena dia tidak distribusi langsung, maka dia amanahkan kepada lembaga itu kan. Yang kedua, kalau kemudian dia belanjakan bahkan ke aktivitas yang di situ ada unsur ribanya, ada unsur bisa jadi unsur gamblingnya gitu ya, dan seterusnya. Ini kan juga jadi berlipat-lipat nih penyalahgunaan penyimpangan terhadap pembesarannya gitu. Ya, tapi kalau itu terjadi ya yang nanggung, yang melakukan itu yang nanggung di hadapan Allah kan gitu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita enggak ya. Ya justru itu insya Allah ya, makanya kadang-kadang kan ada ya ada ketakutan lah, maksudnya kan pada saat membayar zakat ini kan harapan kita sebagai yang menitipkan zakat mal ya, terutama zakat mal ini untuk disampaikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan kan gitu kan maksudnya kan. Nah, tapi ternyata pada saat kita memberikan, anggaplah ke salah satu entah itu Basnas atau entah apa gitu ya. Nah, ternyata pada saat itu dipakai sesuatu yang di luar ini. Jadi rasanya kok mau bayar itu jadi rada ini gitu loh. Lebih baik kan saya taruh di masjid aja gitu. kayak apa iya. Kayak, jadi sebenarnya gini, bagi muzaki ya, itu terserah yang bersangkutan. Jadi karena boleh langsung, itu bahkan lebih utama langsung kepada mustahik, yang kita tahu mustahiknya, tahu persis mustahiknya, apalagi itu orang-orang yang dekat masih dengan kita atau yang punya kontribusi ke kita. Ya bisa kalau saya suka di sini para pembantu, saya bilang kalau panitia di masjid saya ini, yang pertama dirikan para pembantu. Dia udah jelas, kita tahu rumahnya, dia tahu kita bahwa dia golongan orang miskin, orang duafa, kemudian tahu juga orangnya gitu ya, dan dia juga punya kontribusi, sering membantu kita. Walaupun membantu kita dia digaji itu hal yang lain, tapi faktanya dia membutuhkan gitu kan. Maka itu yang diutamakan. Atau ada tukang sayur, ada pemulung, ada macam-macam gitu kan, dan kita bisa itu. Kalau kita ya biasanya di abad amanah itu lebih utama ke situ. Oh, jadi termasuk misalnya ada pegawai yang masih kekurangan atau dia terkendala, anggaplah tadi ya karena hutang, karena punya hutang, lebih baik langsung seperti itu aja. Iya. Jadi konsepnya gini Kang, karena as-sodaqot itu memang diberikan kepada orang sangat butuh. Tetapi kalau yang sodakoh yang wajib namanya zakat gitu ya. Jadi makanya siapa yang utama? Yang paling butuh. Yang kita lihat kita ini dan yang paling butuh itu. Dan kalau bisa kita titip mengamanahkannya karena ya tadi alasan kita kan sulit nyari mustahik macam-macam, itu juga nggak ada masalah. Ada masalah. Cuman masalahnya tadi balik lagi ke yang dapat amanahnya kan itu. Apakah dia bisa mengelola amanah itu dengan baik? Karena salah satu kewajiban orang beriman adalah kepada amanah-amanah itu harus ditunaikan. Nggak boleh berkhianat. Jadi lawan amanah itu kan khianat. Ya. Alhamdulillah nih udah dijawab nih Kang. Jadi berarti kalau misalnya memang ada teman atau teman tetangga atau siapapun yang memang lebih membutuhkan, lebih baik daripada kita sesuatu kurang yakin terhadap kepada badan yang diamanahkan, lebih baik saya langsung kepada orang yang benar-benar membutuhkan itu aja. Itu jauh betul. Jauh lebih bermanfaat gitu ya kan. Iya, betul.
Baik, terima kasih banyak atas jawab nih Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kang Muksin, mangga Kang. Mangga Kang Muksin. Makasih Kang Arya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini berkaitan dengan tabungan haji Pak Ustadz ya. Kan sekarang kan haji kalau di Samarinda ini gilirannya baru 30 tahun baru dia bisa berangkat. Nah, kita harus menyetorkan sekitar 25 juta kan ya. Pak Ustadz. Apakah 25 juta yang kita setorkan untuk pemberangkatan haji 30 tahun kemudian itu tiap tahunnya dia kena zakat? Itu Pak Ustadz. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menzakatkan zakat mal itu setiap akhir Ramadan, sementara tabungan kita ini kita nggak tahu apakah sudah jatuh 1 tahun apa enggak. Kadang-kadang kita udahlah, pokoknya berapa tabungan pada saat akhir Ramadan itulah yang kita zakat malkan. Itu gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Muksin. Kaitan dengan ini bukan tabungan sebenarnya haji itu, tapi pembayaran. Karena kita kan sudah keluar dari rekening kita kan, dan kita tidak punya otoritas untuk mengendalikan uang 25 juta itu kan. Kita tidak bisa menggunakan sama sekali. Bahkan katanya tidak bisa diambil lagi kan. Ya. Artinya itu bukan harta yang dianggap sebagai harta yang harus dijakati, karena bukan harta kita lagi. Karena itu sudah di luar kendali kita. Kita tidak punya kewenangan untuk namanya solahiyat, tidak punya solahiyat untuk tasarruf, untuk mengelola harta itu, karena harta itu sudah ada, bukan tabungan sebenarnya, karena kan kita tidak nabung sebenarnya. Itu pembayaran. Iya kan? Pembayaran atau sekarang itu istilahnya DP gitu kan. DP ongkos haji kan gitu ya. Kalau tabungan kan, tabungan itu kan nanti kita gunakan kalau kita butuh. Kan itu tabungan ya. Ya. Sebenarnya makanya istilah tabungan haji itu nggak tepat. Kita DP pembayaran untuk keberangkatan haji. Dan DP-nya 25 juta. Bagaimana kalau yang gini Pak Ustadz? Katakanlah kita 25 juta itu kan untuk DP-nya ya Pak Ustadz ya. Sementara kita tahu bahwa berangkat haji itu apalagi sekarang sudah sekitar 49 juta. Kemudian kita save uangnya sekitar ya 25 kita tambah taruh di tabungan yang di BSI itu biasanya kita simpankan kata 15 juta. Nah, 15 juta sisanya yang dari 25 itu, dari 25 masuk lagi 15 yang bisa kita masukkan lagi. Apa itu juga kena jatuh dihitung sebagai pajak zakat mal juga itu Pak? Zakat mal itu sampai nisab dulu. Nisabnya itu kan 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang per gram emas murni itu berapa nih? Maksudnya gini Pak Ustadz, apakah 15 itu, kita kan juga punya tabungan yang lain. Ya. Apakah 15 simpan itu termasuk dihitung juga untuk penghitungan nisabnya apa enggak gitu Pak Ustadz? Jadi kalau itu masih di rekeningnya Kang Muksin, masih rekening Kang Muksin nih. Jadi saldonya berapa? Ada. Kemudian bisa jadi ada juga mungkin dari perdagangan ya. Dagang macam-macam ada juga, kemudian sampai 1 tahun itu ada dihitung-hitung tuh dari zakat perdagangan. Diakumulasi ada harta digabung dengan tabungan itu di atas misalnya berapa sih kalau sekarang misalnya sekitar 85 juta lah katakanlah. 85 juta lah, misalnya 1 juta lah hitungnya ya. 1 juta misalnya 1 gram itu 85 juta, maka itu dikeluarkan 2,5%. Kapan ya? Mestinya sih kan kita kalau kita tahu tuh mulainya sampai nisab itu mulainya 85 juta itu kapan gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang nggak ngitung-ngitung tuh. Maka sudahlah, pokoknya setiap bulan Ramadan akhir Ramadan sekalian bayar zakat fitrah, sekalian juga zakat mal, itu lebih utama daripada tadi kita. Karena gini, sekarang ini beda dengan dulu. Dulu itu ada amil itu petugas negara yang memang kerjanya tadi kayak mengaudit gitu loh. Jadi tahu nih, jadi berapa orang yang mustahik, berapa orang yang muzaki. Dan sebagian umat Islam itu sebenarnya muzaki belum, mustahik bukan. Jadi orang-orang yang tidak punya harta sampai nisab itu kan mustahik bukan. Karena dia sebenarnya bercukup, bahkan dia punya kelebihan, tapi kelebihannya itu dari kebutuhan pokok itu ya tabungannya tidak nyampe nisab selama 1 tahun itu. Dia bisa karena kepake, jadi sudah punya tuh dulu punya 100 juta, ada kebutuhan anak sekolah,
anak kuliah, kemudian ada hajatan macam-macam, jadi tinggal 30 juta lagi, ya. Dan itu kan berarti udah turun lagi dari nisab. Ternyata ada penghasilan tambahan, jadi 85 juta lagi. Kapan mulainya? Itu setahun nggak? Ternyata dalam setahun itu nggak pernah sampai setahun mengendap sampai nisab. Ya kita tidak punya kewajiban bayar zakat, tetapi kita tentunya tadi sebagai orang yang ingin berbekal di akhirat, ya kita keluarkan tuh sebagai apa? Sedekah kita kan. Dan itu yang dikatakan para sahabat. Jadi sebenarnya zakat itu sebenarnya batas minimum seseorang tidak dianggap bakhil. Karena ini kan kewajiban. Kewajiban hartanya ada sampai nisab dan mengendap selama 1 tahun, dikeluarkan 2,5% pun tidak mau. Itu kan namanya bakhil gitu kan. Kalau dermawan itu tidak usah ada dulu hartanya sampai setahun, tidak sampai nisab dulu. Setiap kita punya, kita berbagi, gitu kan? Bahkan ada yang kebiasaan sekarang ini tiap pagi ke masjid, kemudian dia masukkan tuh 5.000. Sedekah subuh. Itu jauh lebih utama. Karena tadi kalau yang kayak gini kan sedekah yang rutin ya, itu kan kita tidak akan riya. Masa kemudian hanya masukkan ke keropak 5.000, kemudian kita mau riya, mau pamer ke orang-orang gitu. Dan nilai pahala itu dari segi keikhlasan dan besarnya pengorbanan. Makanya Rasul pernah menyatakan taqaddama dirhamun mi'ata alif dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Ada orang punya penghasilan 2 dirham. 1 dirham untuk konsumsi dirinya dan keluarganya, 1 dirham untuk sedekah. Jadi dia sedekahnya 50%. Ada orang punya hartanya banyak, dia keluarkan 100.000 dirham, tapi hanya sekitar 1% saja misalnya. Maka bisa jadi sedekah subuh kita yang jumlahnya kecil itu jauh bernilai lebih dari bisa tadi sedekahnya atau zakatnya orang-orang yang hartawan yang zakatnya besar tapi harta dia angkanya sampai triliun. Ya dia mengeluarkan harta misalnya 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Memang kalau ukuran jumlahnya besar banget, tapi kalau dari presentasi dari yang dia miliki nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Sementara ada orang yang hartanya sedikit dan pengorbanannya, maka Allah itu menilainya dari pengorbanannya, dari keikhlasannya, bukan dari besarannya atau dari tadi acaranya atau bisa dikenal. Oh ini hebat nih dermawan, enggak. Kalau zakat itu statusnya bukan dermawan, jadi menyelamatkan diri dari statusnya sebagai orang yang bakhil. Jadi tadi harta misalnya yang ada itu ya kita keluarkan bisa 2,5%, boleh bisa bulanan seperti tadi Kang Cucu misalnya, udah saya setiap bulan aja saya keluarkannya 2,5%, walaupun itu bukan zakat, tapi per kategori infak, infak yang disunahkan ya, itu bekal kita untuk kan kita butuh bekalnya banyak tuh. Ya tapi yang tabungan kita katakanlah lebih dari 85 juta. Yang lebih dari 85 juta itu kita tidak tahu mana yang sudah jatuh nisabnya udah 1 tahun gitu. Tapi sudah kita niatkan zakat aja kan nggak apa-apa itu ya. Pak Ustadz. Betul. Makanya saya katakan tadi kalau itu kemudian kita udahlah karena kita nggak teliti juga, udah pokoknya setiap bulan Ramadan menjelang Idul Fitri kita tunaikan zakat mal kita sekaligus juga zakat fitrah misalnya, itu lebih utama. Soalnya ada juga Ustaz ngomong, wah mau zakat aja kok hitung-hitungan, gitu. Maksud mau zakatnya mau hitung-hitung, ini udah 1 tahun belum, ini udah 1 tahun belum, masa mau zakatnya hitung-hitungan, sama Allah aja hitung-hitungan. Udah nggak usah dihitung berapa tabungan kita, itu dijakatkan sudah kan gitu Pak Ustaz. kan hitung-hitungannya sudah diajarkan oleh Rasul. Kita bukan hitung-hitungan pelit, bukan. Tapi memang ada aturannya gitu loh, aturannya nisab, aturannya haul, aturannya 2,5%, itu kan aturan syar'i, jadi bukan ngitung-ngitung itu. Maksudnya mungkin itu sindiran, jangan sampai pelit untuk zakat aja mungkin ya maksudnya. Ya, makasih Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz? Baik, makasih Kang Muksin. Kang Muksin Samarinda juga ya? Samarinda sama Kang Cucu itu. Alhamdulillah. Jadi ada 2 dari saudara kita Samarinda yang bertahan sampai 10:30 ya. Beda. Kang Cucu dari mulai SMA kerja sampai domisili Samarinda sama Kang Cucu itu. Oh SMA. Aslinya kamu sih dari mana? Dari Bogor?
Saya dari SMA 1, tapi kalau asli saya bapak saya Madura, ibu saya Betawi asli. SMA 1 Bogor maksudnya. Semohon. Oh. Jadi bareng sama Kang Topik, Kang Ya. Jojo. Ya, Cucu. SMP Cibinong, Pak. Bogor. Baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Arya. Terima kasih. Ya, Ustadz, ini ada satu lagi, tapi mungkin tadi udah dibahas sama Ustadz ya, Kak. Udah Novaldi nanya tentang zakat fitrah antara dengan beras sama uang tunai, mungkin Ustadz mau. Ya intinya sih gini. Utamanya sih pakai bahan makanan. Tapi kalau seandainya kita ada kesulitan, ada ulama yang membolehkan. Kalau saya sih biasanya mencari keutamaan aja. Kalau nggak susah kita nyari beras ya. Kebetulan memang kan berasnya itu sesuai dengan yang kita konsumsi gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh bisa pesan sama itu Bang Kumis tuh. Ke Madaya itu, ke Jody itu bisa pesen tuh, ada paket zakat fitrah ya. Jadi saya biasanya untuk masjid saya biasanya pesen sama beliau ya. Siap. Pesennya biasanya ya 300 paket ya. Biasanya 300 paket saya minta karena udah di-stempelin juga gitu. Siap, insya Allah siap. Nah, Ustadz, sudah jam 9:30 yang sama. Ya, insya Allah. Saya yakin teman-teman masih banyak pertanyaan, Ustadz. Saya juga nyimpen pertanyaan, tapi karena waktu udah jam 10:30 ya. Insya Allah nanti minggu depan kalau ada yang mau bertanya bisa, Ustadz ya. Boleh. Masih topik ini kemudian walaupun mungkin bahasanya ayat yang lain, tapi topik ini kemudian ditanya lagi nggak ada masalah. Yang dibahas Ustadz kan juga belum selesai semua tuh, atau mau diselesaikan ya Ustadz ya mungkin ya? Ya boleh. Materinya ya, karena tadi nanti saya tambahin beberapa hal. Baik Ustadz. Bangga Ustadz, silakan ditutup. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan nilai terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Teman-teman. Sampai ketemu. Sampai berjumpa kembali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Gugut, Om Cucu, everybody, Om Arya. Ya, terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.